ini kan baru ya sekolahnya, I can be more than this. Oh. Terus saya bilang sama yang punya gitu, yang punya gini, can you raise my salary? Terus dari situ saya langsung belajar. Dulu itu kita kan suka gini ya, misalnya kalau kita dapatnya kuliahnya, dapatnya ini gitu. Duh kenapa sih ini? Aku kan sebenarnya pengennya ini. Misalnya kan kita suka gitu kan. Betul, terus atau kita dapat pekerjaan pertama kita ini, aduh kenapa sih dapatnya ini kan gue sebenarnya pengennya yang ini. Saya selalu bilang nggak usah susah. Menurut saya selalu bilang sama tim saya, tidak ada yang tidak bisa, ada juga mau atau tidak mau. Alright, back to CEO Talks barengan sama Willy Winarko. Untuk hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang, ya bisa dibilang pemimpin perusahaan sebagai Executive Director, Head of Group Strategic Marketing and Communications dari PT Bank DBS Indonesia. Ini big three-nya Singapura ya, kalau salah nih. Ya kan Bang ya. So ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya Ibu Mona Monica. Yeay. Selamat datang di Opal, Ibu. Terima kasih undangannya. Luar biasa. Pertama-tama tadi off air aku sempet nanya gitu kan, kayak sebenarnya pekerjaannya sebagai seorang Head of Group Strategic Marketing and Communications. Aku pusing. Ini pekerjaannya apa sih, Bu, sebenarnya? Pekerjaannya banyak. Iya. Ya, jadi di kita itu kalau di Bank DBS di dalam Group Strategic Marketing and Communications itu kita memang di bawahnya ada unit-unit lain. Jadi ada unit seperti marketing and branding, terus ada unit lagi public relations, ada unit internal communications, ada data digital dan konten, dan juga ada DBS Foundation. Jadi kita menaungi DBS Foundation work di Indonesia juga. I gitu. see. So basically ini ibaratnya komunikasi untuk ke luar dan juga ke dalam ya jatuhnya di situ. Sebenarnya makanya it's very important whatever that we deliver externally, internal tuh mesti sama update-nya gitu. So jadi bukan berarti when we create a positioning of the company or the bank nggak necessarily hanya untuk di luar kan. The staff need to believe in it as well. Oh iya benar ya. Makanya kan ada internal communication sih kalau bisa di perusahaan itu ternyata memang biar kita satu suara gitu. Kayak at the end of the day the staff are the ambassadors. Betul. Ibaratnya so many people gitu kan di DBS Indonesia juga gitu. Jadi pastinya mereka juga menjadi apa ya, perpanjangan tangan ya dari situ juga. I see. Now before you get to this role, aku dikasih tahu bahwa ternyata Ibu pernah berprofesi sebagai preschool teacher. Oh iya, awal-awal. Zaman masih udah sudah selesai kuliahnya, semua kelasnya sudah selesai, tapi tinggal skripsi. Terus udah gitu jadi kan nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain, cuma kan lagi nyusun skripsi, jadi nggak ada kelas, nggak ada apa. Terus ya kebetulan tuh jadi ada teman saya duluan sih sebenarnya. Jadi waktu itu kalau boleh sebut merek nama boleh ya. Jadi dulu itu Highscope baru datang di Indonesia. Jadi teman saya udah jadi guru duluan di situ. Terus udah gitu dia mau buka cabang baru di Kuningan waktu itu. Terus mereka lagi nyari. Terus udah gitu saya kan nggak ada kelas, nggak ada apa. Kayak lucu juga nih gitu kan ya. Terus udah gitu diajakin untuk ngelamar, ya udah ngelamar aja gitu. Nah actually they are looking for preschool teachers. Terus udah gitu saya ngelamar, tapi saya lihat ini kan baru ya sekolahnya, I can be more than this. Terus saya bilang sama yang punya gitu, yang punya gini, can you raise my salary? I will do more than just a preschool teacher. Actually nggak ada yang nyuruh ya, jadi saya kayak ngomong aja. Simply saya pengen dapat gaji yang lebih gede. Terus udah gitu, terus dia bilang, what do you think that you can do more? Terus aku bilang, well, ini kan sekolah baru, cabang baru, you still need more students. I'll be your marketing person. So jadi aku langsung aja gitu, padahal ya elah masih kuliah gitu kan ya. Jadi aku yang ngomong aja. Tapi I think gara-gara itu sih sebenarnya, then it's sort of like membangun pondasi dari where I am now gitu. Jadi marketingin sekolah, and then to the fact that waktu itu saya sempat saya kerja di tempat yang udah beneran gitu ya, udah selesai sekolah, maksudnya selesai kerja di tempat yang bener. Bukan yang nggak bener, cuma maksudnya formal udah yang lebih ini ya. Betul. Jadi
Dan saya terimanya gara-gara saya pernah ngajar preschool. Lucu deh, that was a very interesting story as well. Karena abis saya kerja di situ, saya move to a hotel and become a public relations officer. Waktu itu, terus saya nanya, padahal saingan saya jago-jago ya, maksudnya kelihatan sekolahnya bagus-bagus. Terus kayak gitu kayak, wah kayaknya lebih berpengalaman. Saya pikir udah I will not get this job gitu kan, udah. Jadi saya pasrah aja interview. Waktu itu interview deputy GM-nya, dia orang Belanda, cewek. Terus dia gitu, and I got the job ternyata. Terus saya bingung gitu, karena saya tahu yang sebelah saya tuh kayak wah canggih-canggih di sekolahnya. Terus udah gitu saya nanya, pas udah saya masuk saya nanya, why did you hire me gitu. Saya penasaran aja sebenarnya. Interestingly, you know what she said to me adalah dia bilang because you work with kids before. And then terus aku nanya, what do you mean gitu. Terus dia bilang because at the end of the day Mona, we are all kids. You need to be able to manage them. Terus aku kayak gini, wow, bener juga. Tapi pas udah saya jalanin, bener kalau berantemnya di ruang meeting, you know. Terus udah bagaimana kita interact antar departemen and everything, kita suka berantem kayak kecil gitu kan. Nah jadi ternyata, bener. Jadi maksudnya kayak, wow, she was like really wise when she made the decision. Ibaratnya pada suatu saat kita harus menjadi guru TK yang menjadi penengah gitu. Exactly. Apalagi kan untuk ke public relations kita kayak di tengah-tengah kan, ada yang orang bisnis, ada yang orang operational, you know, ada kita di tengah-tengah, ada yang kita need to manage everything gitu kan ya, supaya align gitu kan. Wah, saya juga pikir, wah pas sudah kesana-sana saya pikir gini, wow, she was actually very wise about it. That's really gitu cool. Ya. Itu keren sih. Kalau kata Steve Jobs kan, you cannot connect the dots moving forward, looking forward. You have to connect the dots looking back. Exactly. Jadi di sini kita baru ngelihat nih ya bahwa ternyata after all these years, that experience jauh banget. Ibu Mona kalau nggak salah itu sastra Inggris. Sastra Inggris. Yeah, so you started English major, abis itu ternyata masuk preschool, kan orang bingung ngapain lo jadi guru gitu kan. Tapi it turns out, that it's the start of everything. It landed your first job gitu, or your first formal job. That's crazy. Dan tadi juga sempat kita dengar di High Scope juga ada apa ya ngomongnya, inisiatif ya untuk kayak saya adalah seorang guru, tapi saya juga bisa ngejual nih. I can get more students. Gitu. What do you think about initiative? Itu penting banget, apalagi sekarang when you actually lead a department gitu ya. Terus you deal with people, you have a team, dan kalau kita punya tim yang pasif gitu ya, kayak ya jalan di atas relnya aja, karena orang nggak semuanya full of initiative, ya kan? We have to accept that people are different. Jadi ada orang-orang yang memang udah gue udah dapat kerjaan, ya udah gue jalanin aja task gue, jadi very task oriented. Jadi gue jalanin aja task gue, gue mau mulai, gue datang jam 8 atau jam 9, and then gue selesai jam 5 and that's it. Nah, tapi ada orang-orang yang very curious, very mau punya potensi dan pengen mengembangkan potensinya gitu. Jadi, nah, dan saya lihat itu dengan mata kepala sendiri gitu ya, bahwa working with people that are passive dan hanya mau berjalan di relnya, oh my god, it's so painful. Really painful, especially when you are a leader gitu ya. Be it a department or a unit, it's so painful. Karena apa? Kita nggak bisa do everything sendiri. We need a solid team yang memang bekerja mengcomplement each other. And we need another set of eyes, another set of ears, another set of brain, you know, another set of ideas, you know. Jadi dan semakin banyak orang yang penuh dengan inisiatif, akan semakin mengenrich kita punya potensi dan capability gitu. Jadi makanya it is very important when you select your team. I think saya lebih suka tim-tim yang memang full of curiosity, initiative, dan itu landasannya adalah analytical thinking. When you don't have the ability of analytical and critical thinking, udah pasti kamu nggak akan bisa mengalahirkan inisiatif menurut aku. Iya benar. Apalagi nggak ada curiosity. Dasarnya itu memang itu ya, analytical thinking, sama curiosity ya, in a way. Selalu mau belajar, selalu mau berkembang gitu. Jadi bilangnya apa ya namanya tuh, pokoknya
selalu eager to learn gitu. Growth mindset kan istilahnya. Ya, betul. I think that's again you've done it yourself gitu kan in the past as well. Dan itu terbukti gitu. Oh iya ini bisa membuat karir kita semakin maju gitu. Kalau berarti kalau bisa kita track back your first job, a formal job was PR ya berarti. PR. Yeah, betul. How has it changed dulu sama sekarang? Wah jauh banget ya. Kalau dulu tuh bener-bener kayak saya melihat zaman dulu ya orang marketing jalan sendiri, orang PR jalan sendiri gitu. Jadi kayak marketing tugas gue cari duit, pokoknya bikin ad gitu ya, cari duit. Lu tugasnya cari yang gratisan, which is berita kan gitu kan. Nah dulu tuh kayak begitu dan as I went along gitu ya dari satu kerjaan ke kerjaan lain and menjalankan yang terpisah seperti itu. Kelihatan tuh nggak align gitu loh. Jadi misalnya jualannya kemana, positioningnya kemana kan gitu kan gitu. Which is banyak yang ada orang-orang misalnya tim-tim kerja yang merasa kayak kok kita jadi ngobrolnya beda ya, maksudnya beda nih yang kita deliver gitu. Ada yang merasa terusik gitu ya, ada yang cuek aja, yang penting ya udah jalanin aja. Ada yang kayak gitu juga gitu. Nah dan gara-gara teknologi sekarang kan ya, when everything udah blur the lines. Nah sekarang tuh semua udah jadi assimilated, menurut aku udah kayak jadi satu gitu, asimilasi gitu ya. Jadi kayak saling bersentuhan. Sekarang ada dan orang consume knowledge and information kan dari mana aja. Betul. Nah jadi di situ pasti semua ada sisi marketingnya, ada sisi brandingnya, ada sisi PR-nya gitu kan gitu. Jadi ya sekarang udah blur gitu. Jadi udah berasimilasi gitu, dan bagaimana kita menstrategiskannya dengan baik aja sekarang. Itu interesting sih. Jadi back in the days itu kayak silo gitu. PR itu beda sama marketing. Kalau sekarang ya ibaratnya your content is part of the PR. Exactly. Karena at the end of the day it's in information. It's how you feed information to people, how you educate cara berpikirnya dia because of it, and then at the end of the day, and then you landed in the positioning of the brand or the company kan gitu. Wow. Sastra Inggris, how does that help? Actually banyak. Jadi tadinya saya juga kayak skeptik gitu, aduh gitu kan. Makanya saya dulu sempat minder waktu interview yang saya bilang, yang lain sekolahnya jago-jago nih gitu kan. Ada orang marketing sekolahnya, ada apa gitu ya, aduh hebat. Tapi ternyata banyak di dalam sastra Inggris itu. Kalau kamu ada mungkin yang kuliah sastra Inggris, kamu tuh belajar dari segi scientificnya, jadi kayak otak kirinya, which is ada kayak grammar, fonetik gitu ya, fonologi gitu kan, yang kayak gitu-gitunya ya. Bagaimana kamu membedah struktur kata kalimat gitu kan ya semua. Sampai ada sastranya, which is kanan. Dan sastranya itu you learn about history, you learn about sociology, and then you learn about psychology, because you need to be able untuk membaca karakter kan di dalam suatu cerita. Itu kan sastranya. Nah ternyata semua itu kepake because of what? When we do marketing, when we do branding atau PR, we need to be able to learn, market maunya apa ya? Market interest maunya apa? Which is you look at the psychological part of the way they think and landed the decision for themselves gitu. Dan juga kamu juga lihat kayak history part, komunitas ini tadinya, mereka biasanya begini nih. And then also kamu juga lihat demografi kan, which is a sociology part, gitu. Jadi pas saya terjun di bidang ini, saya ngerasa gini, untung saya belajar sastra Inggris. Karena dulu kan belajar dari cerita-cerita kan, dari novel-novel, dan sosiologinya beda sendiri, demografinya beda sendiri. Jadi kita kayak secara natural kita belajar itu semua yang ternyata keluar di ilmu marketing gitu loh. Dan tapi kita belajarnya naturally through stories gitu, which is I think lebih menyenangkan ya. Jadi kayak less theoretical gitu kayaknya. Terus tapi ternyata kita udah dapet maksudnya apa gitu. Aku sempat baca juga kayak what separates the best from the regular is pekerjaan yang nggak kelihatan gitu, atau pelajaran-pelajaran yang nggak kelihatan. Sometimes it comes from experience, kadang itu datang dari kita S1 gitu ya. And those things mungkin nggak kelihatan bahwa you don't have a business major gitu, or you don't have a marketing major gitu. Tapi from
dari sastra Inggris, mulai dari ya pelajaran-pelajarannya, mau itu bacaan-bacaannya gitu ya. Itu pun kita belajar hal-hal yang mirip gitu. Makanya dari situ saya belajar ya kan, secara maksudnya now I have like lot of experience and I can look back since I'm not young anymore. Terus dari situ saya langsung belajar. Dulu itu kita kan suka gini ya, misalnya kalau kita dapatnya kuliahnya, dapatnya ini gitu. Duh kenapa sih ini? Aku kan sebenarnya pengennya ini. Misalnya kan kita suka gitu kan. Betul. Terus atau kita dapat pekerjaan pertama kita ini, aduh kenapa sih dapatnya ini kan gue sebenarnya pengennya yang ini. Nah jadi dari and as I look back gitu, saya pikir gini, oh my goodness, you need to trust God's decision. You know, because his decision is the best. Dan ternyata dari satu yang kamu lewati, ternyata itu membayar apa yang kamu butuhkan di kemudian hari. Jadi itu kayak wow, jadi pas udah look back, as you grow older you get wiser kan. Jadi pas kamu look back gitu, kamu yang kayak wow. Ya since then ya udah, kalau misalnya ternyata saya dapatnya ini, ya udah oke, syukurin aja. Ini pasti ada bakal bayar buat yang nanti gitu. Jadi ya udah jalanin aja dengan baik gitu. Wow, that is nice. So kalau misalnya kita bisa track back lagi or looking back gitu, what's the key to success for you? Is it the initiative? Is it is it trying new things? Menurut Ibu Mona apa? Saya selalu bilang nggak usah susah. Menurut saya selalu bilang sama tim saya, tidak ada yang tidak bisa, ada juga mau atau tidak mau. Nah kalau kamu di dalam diri itu selalu punya mau, you always find a way, gitu loh. Jadi misalnya saya excel di posisi ini. Apa yang dibutuhkan? Of course, good analytical thinking misalnya. Dari situ saya bisa, curiosity yang tinggi. Jadi saya bisa melahirkan inisiatif-inisiatif. Dan gak hanya berhenti inisiatif, how to deliver it well, and how to give a good result. Because at the end of the day, results are everything. Jadi dan untuk mencapai result tersebut, saya mungkin harus kerja lebih keras. Oh ya udah, jalankan gitu loh. Jadi dari mau, we will do the next thing. Nah karena itu percayalah bahwa kemauan, kerja keras itu pasti akan memberikan hasil yang baik, dan itu akan direcognize oleh your environment. Nah dari situ nggak usah kita kayak terlalu sikut-sikutan, atau nggak usah terlalu yang kayak oke nih gue nih tampil terus udah gitu kayak show ini gue gara-gara gue. No need, because orang udah akan sadar sendiri. Environment ya kayak the secret, right? The universe itu akan langsung mendukung. Dan honestly waktu itu saya itu look back again, maksudnya saya kan cukup udah beberapa kali pindah kerja dan beberapa di different industry. Saya itu ngelamar kali waktu itu yang sekolah itu waktu zaman preschool, and then ngelamar ke yang hotel. Sisanya abis itu saya ditawarin. Saya di call. Nah jadi it's because atau nggak ada headhunter yang call. Nah gitu. Jadi karena they heard about kamu punya prestasi. And malah saya pernah waktu itu di call, waktu saya masuk di BS, itu actually saya di call sama satu headhunter bukan dari sini, dari Singapore. Dan saya bingung, kok dia bisa tahu GR gitu kan? Terus dia gitu, kok dia bisa tahu sih gitu. Ternyata dia itu saya dulu pernah kerja di Citibank kan? Jadi dia pernah menempatkan orang dari bekas Citibank untuk ke perusahaan lain lah. Dan ternyata ini orang waktu di Citibank heard good things about me. And then terus dia bilang ini aja. Gitu. Padahal saya nggak kenal ya, karena orang ini different angkatan. Jadi dia udah di Citibank zaman dulu dan saya belum masuk waktu itu. Saya nggak kenal, tapi ternyata dia heard. Dan dia yang sebenarnya bilang sama si headhunter tersebut, dia aja kalau nyari ini gitu. Dan menurut saya, so never underestimate your environment. Do your best, because at the end of the day it's gonna pay off. Wow, that's perfect. Itu perfect banget ya, bahwa kita nggak usah ngomong, kita udah melakukan apa. Let the work speak for itself. Exactly. Karena results itu saya diajarin sama bos saya dulu. Saya pernah kerja di Microsoft. Jadi bos saya waktu itu orang Amerika. Terus dia cuma bilang gini, you can be really smart, but if you don't give results, nothing.
Just get result oriented ya di situ ya, have a result oriented mindset. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang DBS juga kemarin kita sempat kerjasama juga kan barengan sama Bestari Festival, terus kayak ada DBS Foundation. I would like to know a lot more about this. DBS Foundation tuh sekarang bergeraknya di bidang apa? Jadi DBS Foundation waktu awal-awal dibentuk mereka dapat dana dari DBS Bank ya. Jadi waktu awal-awal itu fokusnya memang menumbuh kembangkan wirausaha sosial atau social enterprises. Social enterprise. Jadi awal-awalnya itu. Nah dan makanya kita banyak work with social enterprise, melakukan banyak mentoring, melakukan banyak sharing sessions gitu ya. Terus udah gitu bagaimana kita bisa bantu mereka tumbuh sampai kita memberikan dana hibah atau grant. Nah tapi as itu berjalan, pas 10 tahun berjalan kita mendapatkan new dana dari the bank. So the bank memberikan kita for the next 10 years is 1 billion Singapore dollar. Wow. Which is banyak gitu kan. Banyak banget. Terus udah gitu nah dari situ mereka bilang we need to do more for the communities. Give more social impact gitu. Nah, jadi makanya di ulang tahun ke-10 DBS Foundation. Jadi kita itu mengumumkan bahwa kita sekarang punya 2 pilar kerja. Jadi satu adalah yang kita sebut fostering inclusion. Di dalam fostering inclusion itu ada financial literacy, ada financial advisory, dan termasuk inclusion on digital inclusion. Nah, yang second pillar is actually providing essential needs. Nah, apa yang dimaksud dengan essential needs? Essential needs adalah education, healthcare di dalamnya termasuk mental health dan juga food security. Gitu. So all these things yang memang udah dikembangkan gitu ya bersama dengan DBS Foundation. Sekarang kalau boleh tahu, we were talking about results, right? So udah ada apa aja nih nurturing the social enterprises and so on and so forth gitu ya. Jadi since 2015 kita itu sudah memberikan dana grant terhadap 16 social enterprise di Indonesia. Kita ngomong Indonesia aja ya. So memberikan dana I think more than 2 million Singapore dollars. Wow, that's a lot. Dan kita sudah memberikan dana itu dan kita sudah mengembangkan. Actually kalau misalnya untuk sharing session, untuk mentoring and everything, we work with so many social enterprises. However, ada 16 yang memang menerima dana hibah tersebut gitu. Dan waktu COVID pun kita biasanya dana hibah ini kan setahun sekali ya. Nah, jadi the social enterprise eligible to actually receive dana hibah sebesar 50.000 hingga 250.000 Singapore dollar. Nah, tapi khusus waktu COVID kita sadar bahwa ada nih perusahaan-perusahaan sosial atau social enterprise yang goyang kan karena waktu COVID tersebut dan they need untuk hidup. We cannot afford them to collapse gitu kan. Nah, jadi kita tambahin lagi yang tadinya cuma setahun sekali waktu itu dananya khusus di pas COVID kita kasih dan new grant yang sifatnya lifeline. Jadi untuk yang sebenarnya bagus nih, cuma dia emang terhantam aja. So they need a little bit of a lifeline. Nah, itu kita tambahin. Wow, social enterprises kalau yang aku dengar ya itu adalah business is of course cari cuan, cari uang gitu, tapi it is dari memberikan dampak. Yes, that social impact aspect dan mungkin kalau misalnya satu hilang aja itu. Bayangkan kayak sekarang ya sebenarnya social enterprise is very growing di negara maju ya, kayak Eropa gitu ya, Scandinavian countries apalagi. You know Jamie Oliver? Jamie Oliver punya usaha itu social enterprise. Oh really? Nah jadi karena mereka tidak hanya mengembang untuk cari uang gitu. Jadi dia bukan bikin usaha untuk just kasih profit, tetapi dari revenue yang dia dapat, dari profit yang dia dapat, ada yang dia ambil untuk membiayai social cost-nya. Jadi misalnya kamu punya kayak concern di mana, misalnya you are very passionate and tentang basic education buat early childhood, karena banyak anak-anak yang leleran sana sini. Sebenarnya ini bisa nih diisi nih untuk generasi kita supaya kita jangan dibilang IQ Indonesia adalah one of yang rendah di dunia gitu misalnya. Nah jadi
kamu bilang, oh tapi gimana ya caranya ya? Masa saya cuma door to door minta uang, sumbangan yuk, sumbangan karena gue mau ngelatih anak-anak misalnya gitu kan nggak mungkin. For the rest of your life you cannot just go knocking doors, ya kan? So jadi kamu berpikir, saya punya usaha ini, saya punya passion bikin usaha ini. Nah, misalnya usahanya bisa berhubungan dengan education, bisa juga tidak berhubungan dengan education. Yang penting some of the profit yang kamu dapatkan gitu ya, kamu alihkan, sebagian kamu taruh untuk balik ke perusahaan, sebagian lagi untuk membiayai social cost yang kamu championing gitu. Nah, jadi itulah social enterprise basically. Ngebayangkan misalnya let's say di Indonesia ini kita kan isu sosialnya banyak banget. Isu sosial, isu environmental banyak banget. Nah, kita nggak bisa semua itu kita kasih rely on regulator, pemerintah selesaikan dong. Nggak bisa kan gitu. Nah, bayangkan kalau ternyata di Indonesia ini lebih banyak social enterprise-nya daripada commercial enterprise. Berapa isu sosial dan lingkungan yang mereka pecahkan? Pasti banyak, atau yang mereka address lah. Pasti banyak kan. Nah, dan selain itu karena mereka saking berkembangnya, mereka profitable, ekonomi maju, and yet social issues or environmental issue teraddress. Don't you think it's such a good parallel untuk jalan gitu kan ya? Jadi andai kata kita sama-sama championing, ayo dong, terus udah gitu kita anak-anak muda sekarang kan lebih senang bikin usaha sendiri gitu. Nah, bikinlah usaha sosial gitu. Are there any, bukan bilang success stories, tapi anything that's close to you and like what you think about? Termasuk kayak grantis kita. Saya baru balik, I think a month ago. Saya baru balik dari Flores. Flores itu di mana salah satu granti kita social enterprise namanya Duanyam, memberdayakan mama-mama. Jadi mama-mama di Flores. Jadi mereka itu kan doing this anyaman ya, anyaman Flores, karena mereka memang roots-nya begitu kan, mereka menganyam dari pohon lontar and everything. Jadi macam-macam, ada yang jadi home decor, ada yang jadi stationaries gitu kan ya, atau fashion gitu kan, macam-macam. Jadi dibikinlah sama Duanyam ini. Terus saya kemarin ke Flores for the first time. I have never been to Flores before, and then I saw this mama-mama. So mereka tuh kayak ada I think 1.600-an mamas kali ya. Jadi terus berapa desa, banyak desa yang mereka tuh actually udah touch dan mereka bina. Dan mereka tuh sekarang udah dapet waktu itu kita di sana untuk pelepasan kontainer, because mereka dapat deal dengan salah satu perusahaan besar di Eropa. Jadi mereka white label, jadi mereka tuh kirim kayak hasil anyaman. Jadi tapi ini dalam bentuk white label ke Eropa. Bayangnya itu anyaman tangan si mama-mama sendiri. Dan when I was there, dan Flores kan terkenal gitu ya, maksudnya salah satu yang garis kemiskinannya di Indonesia tinggi. And when I was there, I saw that laki-lakinya mana ya, kok nggak ada gitu ya, banyak kan ibu-ibu. Terus udah gitu ternyata most of the men mereka pergi keluar Flores untuk bekerja sebagai pekerja migran, dan ibu-ibunya disitulah merawat anak dan everything. Ngebayangkan, dan mereka kan juga tanahnya kering gitu ya, jadi mereka nggak bisa just ngandalin dari pertanian. So ngebayangkan jasanya Duanyam ini dalam membina berapa desa, menghasilkan ibu-ibu yang produktif. Malah lucunya mama-mama ini, kita kadang-kadang nggak berpikir ya, misalnya kayak dia bisa ya. Ada yang satu tuh ditugaskan sebagai QC. Dia sangat QC. Maksudnya it was so cute because she was like so leadershipnya kelihatan, and then very passionate, and then dia bisa bilang jelek, ulang gitu. Jadi maksudnya that is like really good gitu loh. Maksudnya kita bisa mengembangkan si mama-mama itu nggak hanya untuk jadi labor, but dia bisa thinking strategic gitu, kayak this is not good, we cannot export this, okay you need to ulang. Keren banget itu keren banget. Aku kayak gini, well done. Itu maksudnya kayak wow gitu. Itu mama-mama dari desa gitu loh. Banget. Jadi yang dari Pulau Solor ya, bukan di Larantuka atau di mana, dari Pulau Solor. Jadi kayak wow, actually if you want to spend your time, energy, also your money gitu untuk membina, actually we got potential. Betul. And banyak orang yang berpikir bahwa orang tuh hanya bisa dikembangkan dari kecil, kalau dibina dari kecil, kalau udah tua udah susah. Ternyata enggak.
Turns out ya kan? bisa. Turn out bisa gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah memang konsistensi, ya kan? Konsistensi bahwa this is your passion, this is what we would like to contribute, and then akan berbuah hasil. Makanya kerja keras itu saya tidak pernah deny bahwa itu akan selalu berbuah baik gitu. That's a great story about social enterprise and how it actually changes the lives of a lot of people. Itu kan nggak sedikit gitu. 600 mama-mama, 1.600 lebih gitu kan. Di desa-desa yang terpencil gitu, bukan di pulau besarnya bahkan gitu kan jatuhnya. So that is amazing, and and you keep doing that at the same time. Barangnya itu diekspor gitu ke Eropa. Mereka penikmat yang bikin mama-mama dari Pulau Solor. That is crazy. Itu cerita yang luar biasa banget sih Bu. Tapi that's your work. That's pretty much everything that you've done. Tapi kita boleh istirahat sejenak nggak? Kita istirahat bukan dari pekerjaan, tapi what do you do on your free time? Ya mungkin saya adalah salah satu orang yang banyak maunya. Jadi saya pengen bisa ini bisa itu. Which when I was little mungkin karena orang tua saya baby boomer ya. Jadi baby boomer itu kan beda ya sama orang tua zaman sekarang yang very lihat anaknya tertarik di mana, dikasih gitu ya kesempatan. Kalau dari dulu kan kayak gini. Oke, kamu harus pinter matematika, pinter ilmu IPA gitu kan ya, gitu kayak, kamu harus yang fisika kan gitu kan ya. Jadi waktu itu saya entah kenapa itu kayaknya saya bodoh banget zaman dulu. Jadi mama saya tuh lebih yang kayak gitu. Nah sementara saya I have a lot of interest. I like arts, I like music, terus dia gitu I like saya film juga masuk ke dalam arts. Jadi karena dulu saya tidak mendapatkan yang kayak gitu, jadi sekarang tuh waktu luangnya diisi dari mimpi-mimpi saya masih kecil. Jadi saya pengen banget bisa ngelukis, jadi saya belajar ngelukis sekarang. Terus jadi setiap hari Minggu ada guru datang private. So I do my painting. And then hari Sabtu karena saya tuh dari dulu kayak obsessed, I want to be able to play piano. Obsessed dari saya kecil. Terus udah gitu, and then every Saturday then I have my piano course. Gitu. Jadi ya itu salah some of the what I do. Sisanya ya I like to watch films and then read books. What do you do? Gini, kalau anak muda zaman sekarang kan we love to heal. Kita suka healing. Kita suka healing ya. Gitu. Healingnya buat Ibu Mona tuh ngapain berarti? Apa ya? Sebenarnya doing what yang tadi itu udah healing sih. Karena saya tuh nggak suka yang healing, tipe healing tuh kayak gini. Spa, tidur, maksudnya gitu. Karena menurut saya tuh kayak nambah masalah. Maksudnya bukan kalau spa bukan nambah masalah. Maksudnya kayak santai aja. Karena selesai kamu santai, misalnya kamu pergi ke Bali gitu atau kemana gitu ya santai. Karena begitu kamu balik ya back to reality kan gitu kan. Terus kayak masalahnya masih ada gitu. Jadi saya ngerasa tuh kayak healing itu adalah stay productive. Tapi jadi kayak misalnya gini, mungkin saya punya masalah di kantor, and then saya melukis gitu misalnya, I stay productive, and then melukis itu kan fokus banget ya, terus dari gitu fokus banget, kamu tuh kayak ngerasa di shut dari dunia luar, jadi kalau kamu try ngelukis, nggak usah jago ngelukis deh, coba aja, belajar aja, dan kamu tuh kayak benar-benar fokus dan harus menumpahkan perasaan kamu di your canvas kan, itu tuh benar-benar dunia tuh kayak shut. Gitu. Terus kita langsung itu. Nah itu tuh kita tenang banget. Begitu selesai, semangat kita nggak males gitu kan, kita nggak tidur-tiduran kan. Jadi kita masih semangat, and yet pikirannya jernih. Jadi abis itu begitu kamu balik ke reality, dan pikiran sudah jernih, terus langsung gue mungkin bisa begini, yang tadi ada masalah then you find something lah gitu. Jadi saya tuh ngerasa healing itu bukan melulu about liburan, about cari secluded island and then I just want to healing is stay productive, tetapi away dari yang membuat kamu mungkin burn out atau membuat kamu mungkin stres. Jadi away, tapi karena kamu stay productive, at the end of the day the mind clears up, tapi your energy still there. Gitu. You're trying to find clarity. Yang penting clarity-nya didapatkan gitu ya. Jadi bukan santai juga nggak apa-apa sekali-sekali. Santai nggak ada masalah, tidak ada masalah dengan santai. Cuma kalau untuk menyelesaikan sesuatu, I like to be productive. Nice, you gotta find that. Karena at the end of the day we're trying to find that clarity. Dan keluar dari
permasalahan or things yang membuat kamu stres itu kan. That's it. Kalau untuk anak-anak muda yang sekarang lagi nonton terus mereka mau masuk ke dunia PR, what's the 3 things they have to have? Oke. Sebenarnya sih kalau saya balik lagi ke basic. Karena tanpa ini sepinter kayak bos saya yang dulu bilang, sepinter apapun kamu kalau kamu tidak memberikan result, nothing. Jadi yang pasti kemauan gitu. Terus yang kedua adalah kemampuan analytical thinking. That is very very important, and it turn out untuk mencari talent with good analytical thinking susah. Susah banget. Saya udah interview kayak banyak orang ya in my life gitu, kayak susah banget. Terus udah gitu dan ketiga adalah stay curious. Gitu, karena yang memperkaya kita if we stay curious and we want to, dan curious nggak cuma gini doang ya, tapi kayak pasif curious nggak juga gitu, tapi active curious. Jadi kayak saya penasaran ini kenapa bisa begini ya, kenapa kerjaannya cuma berhenti di sini ya, harusnya kan bisa lebih. Jadi yang kayak gitu tuh, yang kayak growth mindset itu tadi. Jadi I think kalau kita punya basic itu, kamu mau kerja di PR kah, mau jadi arsitek kah, mau jadi apa, itu semua bisa berjalan dengan sangat baik menurut aku. Gitu, karena kamu punya energi dari good analytical thinking, curiosity yang thinking, kamu combine akan lahir energi gitu untuk mencapai sesuatu. Dan menurut saya looking back gitu, that's what we need. It's the energy. And then kalau saya the end of the day. So, dan kalau saya lagi interview orang, saya lihat energinya. Menurut saya lihat itu. Penting bagi saya. It's nge-vibe-nya gimana? That's perfect. Ibu Mona Monica, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita, and hopefully kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran banyak di CEO Talks buat hari ini. Terima kasih.